Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, ikhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilihkan pada kita agama yang sahih, agama yang paling benar, agama yang satu-satunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Suaranya enggak ada. Memang orang itu yang masak banjir. Oh iya. Nah, bahwasanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah dipilihkan agama yang satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Dan juga Allah firman di dalam kitabnya, "Wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka siapapun yang mencari agama selain agama Islam, dia adalah orang yang merugi, kerugian yang sebenarnya, kerugian di dunia dan di akhirat. Tidak akan terima amalan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik pada kita pada agama Islam yang lurus, agama Islam yang sahih, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang akan dimenangkan atas seluruh agama yang di muka bumi, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda, dengan petunjuk, dengan ilmu yang bermanfaat, wa dinil haqq, dan agama yang hak, dengan amal yang soleh, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk memenangkan Islam yang atas semua agama. Maka Allah menjanjikan bahwa seluruh agama akan berada di bawah Islam, bahwasanya Allah menangkan agama yang atas seluruh agama yang lain, liyudhhirahu, untuk menampakkannya sampai tidak nampak sama sekali, tidak agama-agama yang lain, hanya satunya Islam yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang sahih, jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan yang menuju ke surga hanyalah Islam. Fatifillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita sangat bersyukur pada Allah dengan dipilihkan agama yang sahih ini, yang tidak semua orang mendapat nikmat yang begitu besar. Islam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang masuk ke dalamnya maka akan mendapatkan kenikmatan abadi yang selama-lamanya, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah didengar, dilihat oleh mata, bahkan tidak pernah terlintas di dalam benak manusia, kenikmatan surga. Inilah yang dapatkan ketika seorang masuk Islam, sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah wa a'azakumullah. Kemudian, apakah janji Allah ini dan juga janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya yang menunjukkan bahwa Allah
Allah akan berikan keutamaan pada orang memeluk agama ini berlaku pada seluruh apa yang disebut Islam pada hari ini, ataukah hanya berlaku bagi Islam yang benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tentunya di dalam skala keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keutamaan ini tentu ketika akan didapatkan keutamaan ini ketika terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Seorang yang masuk Islam akan mendapatkan keridhaan dari Allah, akan mendapatkan keselamatan yang abadi, akan diselamatkan dari kekalahan di neraka. Tapi Islam manakah yang akan menyelamatkan orang yang masukinya? Tentunya hanyalah satu-satunya Islam, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Islam yang lurus, yang sahih, yang dulu digunakan oleh Rasulullah untuk beribadah kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam yang Rasulullah bertemu Allah Subhanahu wa taala di atas agama tersebut. Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya dalam keadaan sudah sempurna. Janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menyempurnakan Islam ini sebelum Rasulullah meninggalkan dunia ini, sesuai dengan ayat yang agung surah Al-Maidah ayat 3, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah menyempurnakan nikmatku atas kalian, aku ridho Islam atas kalian. Yang ini menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah meninggalkan dunia, Islam sudah sempurna. Karena sesuai dengan penjelasan dari para ulama sejarah, para ulama tarikh, bahwa sejak Rasulullah diturunkan ayat ini oleh Allah, ayat ketika Haji Wada, ketika di Arafah, wukuf di Arafah, maka setelah itu 80 hari kemudian Rasulullah meninggalkan dunia ini. Itulah ayat terakhir turun pada Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang kesempurnaan agama sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Maka Islam yang sahih, yang mendapatkan keutamaan, yang siapa yang masukinya, yang mengamalkannya, mendapatkan keutamaan yang besar, adalah yang Islam yang dulu Rasulullah SAW bertemu Allah dengan beragama dengannya. Dan merupakan hal yang masyhur, bahkan mutawatir, bahwa Rasulullah SAW telah memberitahukan pada umatnya akan adanya perubahan kepada agama ini sepeninggal Rasulullah SAW. Maka Rasulullah begitu sangat mengingatkan umatnya dari segala macam perubahan di dalam agama, mengadakan perkara baru dalam agama, yang beliau ketika dalam khutbahnya mengatakan pada kaum muslimin, wa iyyakum muhdatsatil umur, awaslah kalian dari perkara-perkara yang diadakan. Wa inna kullam muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan adalah di neraka. Fatifillah rahimakumullah wa a'azakumullah. Maka keutamaan orang yang memeluk Islam adalah bagi orang yang benar-benar mengikuti Islam yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Karena ketika itu yang menjadi murid Rasulullah SAW adalah para sahabat Rasulullah SAW. Maka itulah yang akan membawa kepada keutamaan. Dan Rasulullah mengkhabarkan akan ada perubahan pada umat ini, sebagian hadis yang masyhur, yang sabit, yang sahih dari Rasulullah SAW dengan jalan-jalannya, bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam bersabda, wa sataftariqu hadhihi ummah
ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah, dan akan berpecah belah umat ini menjadi 73 kelompok, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu saja. Ketika ditanya tentang satu kelompok yang selamat, yang tidak mendapat ancaman di neraka, maka Rasulullah menjawab, "Iya ma'ana al-yawma washabi." Itulah jalan yang aku tempuh dan juga para sahabatku. Itulah yang akan menyelamatkan dari ancaman di neraka. Fatifillah rahimakumullah wa askumullah. Fatifillah rahimakumullah wa azakumullah. Maka itulah Islam yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, karena beliau menyatakan apa yang selamat dari ancaman neraka adalah makna al-yauma washabi, apa yang ditempuh oleh aku dan para sahabatku. Kemudian juga ketika tanya di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Diyal jamaah." Dia adalah jamaah. Itu jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Inilah Islam yang sahih yang akan membawa kepada keselamatan, yang membawa keutamaan bagi siapa saja yang masukinya, bagi siapa yang mengamalkannya dengan pengamalan yang sebenarnya. Fatifillah rahimakumullah wa azakumullah. Maka demikianlah Islam ini diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya, dan para sahabat mereka mengajarkan Islam ini kepada generasi berikutnya, itu para tabi'in. Yang para tabi'in mengajarkan agama ini kepada generasi berikutnya, itu para tabi'in, sampai kepada generasi-generasi yang setelahnya. Maka Islam terus diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan dengan jalan yang mutawatir sampai hari ini, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada generasi pada zamannya, kemudian juga generasi zaman mengajarkan sampai hari ini. Itulah silsilah emas, rantai emas yang menghubungkan kita dengan Rasulullah SAW. Rantai emas yang merupakan jalan yang menghubungkan kita kepada kebahagiaan yang abadi, kepada kebahagiaan yang sebenarnya, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasul menjanjikan barang siapa yang mencari ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dimudahkan jalan menuju ke surga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, yaitu makam ilmu syar'i, maka Allah memudahkan jalan baginya ke surga. Fatifillah rahimakumullah wa azakumullah. Dan tadilah kita bahas dan kita sebutkan sekilas bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada upaya-upaya untuk mengubah agama ini. Karena itu sebelum jauh-jauh hari sebelumnya, Rasulullah telah mengingatkan kepada umatnya agar waspada, agar berhati-hati terhadap perubahan pada agama ini. Berhati-hati kepada perkara-perkara baru dalam agama, yaitu kebid'ahan yang tidak dinamakan dengan Islam, padahal Islam berlepas darinya. Bid'ahan yang di atas namakan pada Islam, padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya. Para sahabat tidak pernah mengetahuinya, para sahabat tidak pernah mengamalkannya. Maka itulah perkara-perkara baru yang siapa saja yang mengamalkannya tidak akan membawa kepada kebaikan, bahkan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat murka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau mengancam pelakunya dengan neraka. Fatifillah rahimakumullah wa azakumullah. Kemudian juga kita melihat bahwasanya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
banyak jadi fitnah di dalam agama ini, upaya-upaya untuk merusak agama yang datang dari musuh-musuh Islam, yang mereka telah sukses menabur benih-benih perpecahan, kemudian juga memunculkan sekte-sekte yang sama sekali tidak dikenal oleh Islam, sama sekali tidak dikenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak dikenal oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sekte-sekte ini sampai hari ini masih hidup karena masih ada orang-orang yang mereka terus melestarikannya dan mengembangkannya bahkan. Dan dikenal bahwa di antara bid'ah yang ada pada awal-awal zaman sahabat adalah bid'ah Qadariyah, yaitu orang-orang yang mereka mengingkari rukun iman yang keenam, yaitu iman pada takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman pada takdir. Yang ini muncul pada awal-awal, pada akhir-akhir zaman sahabat, yaitu ketika sighar sahabat, para sahabat yang mereka ketika Rasulullah meninggal, mereka masih muda usianya, yaitu di antaranya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dia dilapori oleh seorang tabi'in, yaitu Yahya bin Ya'mur, dan dua temannya, yang mengatakan di negerinya ada seorang yang bernama Ghailan ad-Dimashqi. Ghailan yang ini dia mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara upaya-upaya untuk mengubah agama ini, yang dulunya kaum muslimin beriman pada takdir Allah, maka ada orang-orang yang hendak memalingkan mereka dari keimanan ini dan mengatakan bahwa segala perkara terjadi berjalan begitu saja tanpa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara bid'ah yang awal-awal muncul dalam Islam, yang kemudian diingkari oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar bin Khattab bersumpah dengan nama Allah walladzi nafsi biyadihi, demi Allah bahwasanya la yuqbala minhum la yuqbala min ahad minhum as-salat was-siyam was-zakah hatta yu'mina bil qadar. Tidak akan diterima dari kalian dari ibadah salatnya, puasanya, zakatnya sampai diberiman pada takdir. Atau dalam ayat yang lain beliau bersabda, beliau mengatakan, la anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, seandainya seorang dari kalian berinfak sebesar berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan terima amalan sampai diberiman pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya muncul juga bid'ah yang berikutnya yang hendak merusak agama Islam, seperti bid'ah khuruj, orang-orang Khawarij yang mereka hendak memalingkan kaum muslimin dari pemahaman yang sahih tidak agama ini, yang mereka memakai sebagian ayat kemudian meninggalkan ayat yang lain. Mereka mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, bahkan mengkafirkan seluruh orang yang berada di luar jamaahnya. Ini adalah perbuatan orang Khawarij yang Rasulullah juga telah beritahukan tentang kondisi mereka, sebagaimana ketika belum beritahukan adanya Qadariyah. Dalam hadis yang sahih belum mengatakan Qadariyah majusu hadil ummah, Qadariyah majusinya umat ini. Kemudian ketika menyebut tentang Khawarij belum mengatakan yang merukunatin kami yang merukusahmu naramiyah, mereka keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari sasarannya, yang bahkan Rasulullah mengabarkan tentang Khawarij ini bahwa mereka orang-orang yang sangat semangat di dalam beragama, tapi mereka keliru di dalam jalannya, sehingga mereka justru disebut sebagai orang-orang yang paling buruk di muka bumi. Sejelek-jelek yang dibunuh di muka bumi adalah orang-orang Khawarij. Fatifillah rahimakumullah wa askumullah. Dan munculnya Khawarij ini telah muncul di awal-awal khilafah Utsman bin Affan atau di akhir-akhir khilafah Utsman bin Affan, dan terus muncul terus berikutnya sampai kemudian terjadilah pembunuhan kepada Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setelah beliau didemo oleh orang-orang Khawarij, yang demonstrasi ini sunnah orang-orang Khawarij. Mereka yang pertama mengadakan demo untuk memberontak kepada penguasa yang sah, yaitu Utsman bin Affan,
radhiyallahu anhu. Demikianlah kemudian muncul fitnah-fitnah yang berikutnya, sehingga dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum. Dulu mereka tidak bertanya tentang sanad, tapi ketika muncul terjadi fitnah, maka mereka menanyakan tentang sanad. Siapa para perawi kalian? Kemudian beliau mengatakan, fayukhadh min ahli sunnah wa yutrakum min ahli bid'ah. Maka diambillah ilmu itu dari ahli sunnah, diambil ilmu agama itu dari ahli sunnah, dan ditinggalkan ilmu dari ahli bid'ah. Ini perkataan seorang tabi'in yang agung, Muhammad bin Sirin rahimahullah, yang riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin yang mengatakan, kanu la yas'aluna al-isnad. Dulu mereka tidak bertanya tentang sanad. Itu para sahabat, generasi pada tabi'in, tidak bertanya tentang sanad, sampai ketika muncul fitnah. Dan fitnah ini di antara penafsiran dari para ulama adalah munculnya kelompok-kelompok yang sesat, kelompok yang menyimpang dalam agama. Inilah fitnah. Sebagaimana juga ada menafsirkan fitnah dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, dan ini tidak bertentangan karena semua adalah fitnah. Ketika setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, maka begitu derasnya fitnah-fitnah berikutnya, munculnya kelompok-kelompok yang merusak, yang menyimpang dari agama, sehingga kemudian para ulama membuat kaidah yang agung, sebagaimana tadi kita baca dari asar Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Maka mereka bertanya tentang siapa yang menukil ilmu agama tersebut. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammulana rijalakum. Ketika terjadi fitnah, terjadi kelompok-kelompok sesat, jadi orang-orang yang menyimpang dari agama, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bertanya, sammulana rijalakum, sebutkanlah para perawi kalian. Dari mana kalian mendapatkan ini? Dari mana kalian mendapatkan perkara agama ini? Maka kemudian mereka, ulama salaf, mengatakan, fayukhadh min ahli sunnah wa yutrakum min ahli bid'ah. Maka diambillah ilmu itu dari ahli sunnah, karena mereka ada orang-orang yang terpercaya, dan ditinggalkan ilmu dari ahli bid'ah. Inilah kaidah yang agung yang telah dicanangkan di awal-awal generasi Islam, generasi terbaik, yaitu generasi tabi'in, yaitu pada zaman Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, yang menunjukkan kaidah yang pokok di dalam masalah mengambil ilmu agama, yaitu wajibnya mengambil ilmu dari jalan yang jernih, dari sumber yang sahih, itu dari ahli sunnah, dari orang-orang yang benar-benar mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka mengamalkannya dan mendakwahkannya. Fatifillah rahimakumullah wa a'azakumullah. Dan kaidah ini meskipun telah diawali pada zaman tabi'in, tentu masih berlaku sampai hari kiamat, tentang pentingnya selektif di dalam mengambil ilmu agama. Kita lihat bagaimana para tabi'in yang mereka dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka begitu selektif di dalam mengambil agama. Apalagi yang pada zaman-zaman yang jauh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu lebih banyak penyimpangan-penyimpangan dan lebih banyak dari perubahan-perubahan yang ini mengharuskan orang lebih selektif lagi di dalam mengambil ilmu agama, sehingga merupakan kaidah ahli sunnah wal jamaah tentang talaqul ilm, tentang mengambil ilmu, yaitu wajib mengambil ilmu dari jalan orang-orang yang dikenal, yaitu dikenal dengan kebaikannya, sebagaimana mereka membuat kaidah-kaidah qawaid al-jarh wa ta'dil tentang celah dan juga rekomendasi para perawi. Kenapa? Karena mereka ini, para perawi inilah menyampaikan ilmu agama, sehingga tidak diambil riwayat dari para perawi yang lemah, para perawi yang jelek hafalannya, para perawi yang tidak terpercaya. Inilah metode yang sudah diambil pada zaman para imam, sejak zaman Imam Syafi'i,
Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi rahimahullahu taala, yang beliau mengatakan dalam perkataan beliau yang masyhur, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Jika hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Itulah kaidah yang agung yang dicanangkan oleh Imam Syafi'i, yaitu wajibnya mengikuti hadis yang sahih di dalam beragama, mengikuti hadis yang sahih yang benar-benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian wajib mengambil ilmu dari orang-orang yang benar-benar menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhilillah rahimakumullah wa azkumullah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Al-ulama warathatul anbiya." Para ulama adalah pewaris para nabi. Yaitu kemudian belum melanjutkan hadisnya, "Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman." Dan para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Mereka tidak mewarisi harta. Walakin warathul ilma, tapi mereka mewarisi ilmu. Maka yang dinamakan ilmu adalah yang diwarisi oleh para nabi, yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu yang benar, yang merupakan ulama yang mengajarkan ismu warasatul anbiya, yaitu yang benar-benar diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhilillah rahimakumullah wa azikumullah. Maka tadi telah kita sebutkan ayat yang agung tentang wajibnya mengambil ilmu dari orang-orang terpercaya, sebagaimana banyak dari para perawi yang mereka baik agamanya, bahkan sangat taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi tinggalkan ilmunya, tidak tinggalkan hadisnya karena dia jelek hafalannya. Maka orang-orang yang tidak lebih baik daripada mereka, orang yang fasik, orang-orang yang mereka tertuduh dalam agama, orang-orang yang mereka tidak mengambil ilmu dari jalan yang sahih, orang-orang yang tidak mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka mengajarkan kepada bid'ah atau bahkan musuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya mereka adalah orang yang tidak pantas kita ambil ilmunya. Ya, ilmu ini, ilmu agama ini adalah sangat penting sekali, karena menentukan nasib kita di akhirat, menentukan nasib kita selama-lamanya. Kalau keliru dalam ilmu dunia mungkin bisa diperbaiki karena masih dunia, tapi ketika seorang keliru dalam ilmu agama, maka tidak bisa diperbaiki, bahkan akibat keburukannya sampai selama-lamanya. Fadhilillah rahimakumullah wa azakumullah. Maka wajib setiap muslim untuk selektif di dalam mengambil ilmu agama. Jangan mengambil dari jalan yang tidak jelas, dari sumber yang keruh atau sumber yang kotor, atau sumbernya justru mengeluarkan racun, tidak mengeluarkan airnya jernih, karena sumbernya berasal dari sumber yang kotor juga. Maka wajib mengambil ilmu dari orang-orang yang terpercaya di dalam agamanya, di dalam ilmunya. Dan Allah telah menyiapkan orang-orang yang menjaga agama ini, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atu hadhihi ummah bi kulli bi ra'si mi'ati sanah man yujaddidu amra dinnya." Akan ada pada penghujung 100 tahun orang-orang yang Allah siapkan untuk memperbarui agamanya, yaitu melepaskan, membersihkan perkara mengotori agama ini sehingga kembali baru sebagaimana diajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhilillah rahimakumullah wa azakumullah. Dan juga Rasulullah menjanjikan bahwa rantai emas generasi yang menjaga agama ini terus ada pada setiap zaman, tidak akan lepas setiap zaman dari orang-orang yang mereka menjaga agama ini. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udul." Akan membawa ilmu ini dari setiap generasi orang-orang yang adil dari mereka. Ini janji dari Rasulullah SAW bahwa ilmu ini akan dibawa orang adil, yang disebutkan tentang sifat mereka yang fauna anhu takhlif al-ghalin, akan menepis dari agama ini penyimpangan orang-orang yang berlebihan.
wa intihal al-mubtilin, dan orang-orang yang hendak merusak agama ini, wa ta'wil al-jahilin, dan juga akan menepis tentang ta'wil orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh, ya, yang mereka beragama tanpa ilmu, kemudian bisa mereka berusaha untuk menyimpangkan kaum muslimin dari agama yang sahih. Fatifillah rahimakumullah wa azikumullah. Dan janji ini sungguh merupakan perkara yang agung yang kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap generasi pasti ada orang-orang yang menjaga agama ini dari penyimpangan, dan kita wajib untuk belajar pada orang-orang ini, orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hadis yang sahih, la tazalu ta'ifatu ummati al-haq zahirin. Tidak akan henti-hentinya di kelompok ada sekelompok yang hak, yang mereka menampakkan agama yang sahih, yang mereka tidak mempedulikan, la yadurru man khadala man khalafahu, tidak memudaratkan mereka apa yang menyelisih mereka atau memudaratkan mereka. Inilah generasi terbaik yang ketika Al-Imam Al-Bukhari, ya, ketika Imam Ahmad ditanya tentang siapa Taifah Al-Mansurah, kelompok yang terbaik ini setiap generasi, maka beliau mengatakan ilam yakun ahlu hadis fala adri manhum. Kalau itu bukan ahli hadis, maka saya tidak tahu siapa mereka, yaitu orang-orang yang mereka membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya, kemudian menyeleksinya dan mengamalkannya. Itulah yang merupakan kelompok yang ada setiap zaman, yang menjaga dari agama ini dari penyimpangan. Inilah yang terus ada pada setiap zaman sesuai dengan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatifillah rahimakumullah wa azikumullah. Maka itulah dari kaidah yang agung tentang wajibnya selektif di dalam mengambil agama, yang kita tidak boleh mengambil agama dari sumber-sumber yang tidak jelas. Atau sebagian orang mengatakan saya akan mengambil yang baiknya dan saya tinggalkan yang buruk dari ucapannya. Ketika ditanya kenapa mendengarkan dari penceramah tertentu yang dia sering menyampaikan perkara-perkara yang menyelisih petunjuk Rasulullah, dia menjawab, saya akan mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruknya. Kita katakan pada orang tersebut, dari mana anda mengetahui bahwa itu baik dan itu buruk, sedangkan anda tidak pernah belajar dengan ilmu yang sahih, yang bisa menimbang mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok. Maka ini adalah metode yang salah. Ketika dari awal dia belajar pada orang yang tidak jelas, justru dia menyimpang dari agama yang sahih, tentunya tidak akan membawa kebaikan sama sekali. Naam, fadhillah rahimakumullah wa azakumullah. Kaidah yang aku ini menunjukkan pada kita untuk berhati-hati di dalam talaqil ilm, di dalam mengambil ilmu. Maka wajib atas kita untuk belajar pada orang-orang yang jelas, orang-orang yang terpercaya ilmunya. Dan alhamdulillah, Allah mudahkan pada hari ini banyak dari para ulama yang terpercaya, yang mereka memiliki murid-murid yang kemudian menyebar seluruh dunia, dan juga mereka mengajarkan ilmu pada kaum muslimin yang sanad mereka jelas sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ulama sunnah semisal hadis al-asr, hadis zaman ini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang beliau memiliki murid-murid yang banyak, yang tersebar seluruh dunia, yang kemudian mengajarkan agama, yang mereka juga memiliki murid-murid juga kemudian mengajarkan pada kaum muslimin. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, yang beliau merupakan rais atau rektor dari Jamiah Islamiyah di Madinah Munawwarah, di Madinah Nabawiyah, yang juga memiliki banyak murid yang tersebar seluruh dunia. Sebagaimana Syekh Muhammad Shalih Utsaimin juga memiliki murid yang banyak yang kemudian menyebar seluruh dunia. Ini diantara contoh 3 ulama besar
yang kita melihat tulisan-tulisan mereka yang mereka mengambil dari ilmu yang sahih dari para ulama pada zamannya. Kemudian juga datang di dalam generasi yang berikutnya yang kemudian meskipun mereka sudah wafat, tapi mereka meninggalkan banyak dari tulisan-tulisan dan kitab-kitab yang kemudian kaum muslimin mengambil manfaat darinya. Fatifillah rahimakumullah wa azikumullah. Maka wajib kita kaum muslimin untuk menepis dan jangan sampai terpengaruh syubhat, yaitu syubhat ambil yang baik kemudian meninggalkan yang buruknya. Yang ini tentunya akan membahayakan kepada orang yang mempelajarinya. Yang wajib adalah mencari majelis ilmu dari orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang petunjuk Rasulullah SAW yang mengamalkan sunnahnya, dan meninggalkan majelis-majelis baik itu di majelis yang offline yang langsung bertemu dalam majelis ataupun yang online yang menyimpang dari apa yang dibawa Rasulullah SAW. Meskipun orang yang terkenal, orang yang populer pada akhir-akhir ini, tapi ketika dia menyimpang di ajaran Rasulullah SAW, tinggalkanlah. Kan waktu kita terbatas, umur kita terbatas, sehingga kita wajib untuk selektif dan memilih yang sahih, kemudian kita berusaha mengamalkan. Yang tentunya dengan umur terbatas ini kita tidak boleh menjadikan jadi petualangan hidup, petualangan dalam mencari ilmu yang kemudian sebelum sampai pada kebenaran kemudian kita kemudian meninggalkan dunia ini. Maka tentunya ketika ada yang sudah jelas sahihnya, kita berusaha untuk mengikutinya, mengambil ilmu sebanyak-banyak, kemudian juga mengamalkannya. Fatifillah rahimakumullah wa azikumullah. Demikianlah diantara yang bisa kami wasiatkan pada diri kami sendiri dan juga saudara kaum muslimin tentang wajibnya selektif di dalam menuntut ilmu pada hari ini. Yang kita melihat hari ini begitu banyak dari narasumber yang tidak terpercaya bagi televisi maupun di media sosial dan sebagainya, yang kita wajib untuk menyeleksinya, menanyakan pada ustaz terpercaya agar terus untuk mengajarkan atau memilihkan majelis ilmu yang terpercaya yang kita bisa menghadirinya. Fatifillah rahimakumullah wa azikumullah. Dan kita selalu memohon pada Allah agar tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, Shiratal Mustaqim, sebagaimana dalam setiap doa salat kita. Semoga kita terus dipilihkan pada jalan yang lurus yang akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.